Halo sahabat-sahabat Tema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan Anda semuanya. Seperti pada judul ya teman-teman, kayaknya bagusnya VTube sudah uh, mengarah ke liang lahat ya. Dipapah, VTube sudah tidak ada informasi lagi. Jadi apa yang VTuber harus lakukan sekarang? Yang dulu terus ngomong tentang VTube itu sudah pada diam. VTuber pada bingung. Ya. Kalau saya sih mau membahas VTube masih bisa. Tidak ada yang dikte, ya. Tidak ada was-was takut nanti apa begitu ya. Ada yang laporin. Saya curiga mereka yang terus bahas VTube dari dulu, yang dulu itu ya, sejak saya keluar dari grup sudah pada dipanggil semua. Ya. Kasihan sekali. VTube ini sudah entah limbahnya sudah sangat tidak jelas. Tidak ada kreator lagi yang mulai bahas. Ya, ketika saya mulai mengungkap kebenaran, meminta informasi yang sebenarnya kepada mereka, mereka menyerang saya. Lah sekarang tiba-tiba mereka tidak ada kejelasan. Dulu semangat sampai perjanjian lama, kami masih semangat. Tapi tidak ditahu semangatnya sampai kapan, semangat apa maksudnya. Sedangkan orang mau minta progres VTube sudah ada, enggak. Investor sudah ada belum? Ya. Tiba-tiba aja mereka tuh hilang seperti ditelan bumi semua. Yang gambar-gambar VTube itu, video-video membahas VTube itu hilang semua. Ini kan namanya, kalau mereka bilang ada yang berkomentar DHI pengecut, pengecut apa? Hah? Siapa yang pengecut? Saya, VTuber biasa, kreator, meminta informasi jangan ditutup. Ngomong apa yang benar adanya. Saya yang pengecut atau mereka yang pengecut? Saya yang pengecut atau mereka yang pengecut? Memangnya saya punya VTube? Kalau saya yang punya VTube, saya yang punya MFBS, saya sudah dapat untung dari VTube banyak, lalu saya tidak ada informasi, saya pengecut. Itu baru namanya pengecut. Ini masuk EC saja saya nggak ngerti. Difitnah sama si Ubanan, dia bilang udah dapat VIP banyak, dikasih ke istrinya dipakai belanja. Itu kan fitnahan si Ubanan. Saya nggak tahu sama sekali. Mau cek enggak? Ya datang cek nomor rekening saya semua. Dari EC. Itu dari pembelanjaan VTube. Jadi ngomong itu mikir dulu. Kalau kalian mau ngomong itu ada data baru ngomong. Jangan asal ngomong didasari karena ingin berasumsi, berargumen yang belum tentu jelas. Ya, jangan seperti kuntilanak, nakut-nakuti. Lu mau nakut-nakuti juga, saya nggak bakalan pernah takut. Ya. Jadi siapa yang pengecut sebenarnya? Saya atau mereka yang sampai sekarang ini tiba-tiba tidak ada informasi, hilang begitu saja? Lalu kreator-kreatornya itu tinggal isyarat-isyarat aja begini. Apa maksudnya ini? Tidak ada kejelasan informasi kan? Lah saya sampai sekarang masih membahas VTube. Saya minta, saya kritisi. Saya kritisi kenapa bisa begitu? Karena saya tidak suka namanya sesuatu hal yang tidak berjalan pada mestinya. Saya adalah orang yang sangat kritis untuk segala sesuatu yang tidak adil. Apapun itu. Ya. Jadi, kalau saya minta, termasuk ada yang berkomentar, sayang sekali Bang Dema, hubungan rusak. Lah, yang mana mau dipilih? Bermanfaat buat orang banyak atau sepertinya bersekongkol
dengan orang-orang yang tidak memberikan informasi yang benar. Saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau ada di posisi Anda mau menggurui saya untuk sesuatu hal yang tidak benar. Saya nggak bakalan bisa terima. Karena hidup saya ini adalah anti ketidakadilan, anti sesuatu yang tidak benar, anti daripada sesuatu kebusukan yang ditahan-tahan. Jadi lebih baik saya cuma beberapa orang itu, saya rela kok. Saya tidak pernah menganggap bahwa pertemanan itu di atas segalanya, enggak. Kalau saya berjalan pada posisi benar, saya ngomong. Justru saya berprinsip bahwa kalau kamu mau berteman dengan saya, silakan, tanpa ada syarat. Tapi saya harus ngomong apa adanya, apapun itu. Makanya kalau hati-hati bergaul dengan DHI kalau ada sesuatu yang tidak benar di dirimu. Bukan artinya bahwa saya paling benar, tetapi hidup ini harus apa adanya. Real. Yaitu karakter watak dari papa saya sih. Ya. Jadi kan mulai terbuka satu-satu nih. Ya. Sudah pada diam. Bertetap-tetapan mungkin mereka sekarang. Kalau dulu saya bilang haters ya kita memang harus realistis apa adanya lah. Realistis. Saat itu VTube on. Saya berperang dengan haters karena mau menakut-nakuti orang pada saat VTube on. Ya kenapa? Apa tujuanmu? Iya kan? Nah sekarang saya terkesan berperang dengan manajemen. Kenapa? Saya ada di pihak VTuber, tapi VTuber belum mengerti. Sekarang ini VTube dipapah ke liang lahat, ya seperti judul inilah, dipapah. Kenapa? Nggak ada kejelasan lagi. Lihat aja tuh yang pernah menyinggung saya, membawa-bawa kerjaan saya. Katanya ada 5 rahasia sukses. Apa yang dibahas sekarang? Masih VTube nggak? Ini yang namanya mereka pengecut. Katanya membahas terus VTube, memberikan motivasi berjuang. Mana sampai sekarang? Iya kan? Ya lihat sendirilah. Lihat sendiri. Ada yang bilang katanya berhenti bahas VTube. Memang kenapa? Kalau saya kritisi, saya bertanya. Saya VTuber. VP saya ada di EC. Saya punya hak. Beda si haters. Ya. Kalau lu VTuber, harusnya kamu jangan ngomong gitu. Tapi mungkin haters kali ini. Haters. Kalau haters yang tidak ada dalam VTube itu gila urusan. Ya. Biasanya orang itu ada kelainan. Tiba-tiba aja urusi urusan orang. Nah itu biasa ada kelainan, ya kan? Saya nggak pernah mau mengurusi urusan orang kalau saya tidak terlibat di dalamnya. Ya, biarkan aja karena saya orang yang paling mengerti. Tapi jangan pernah mengusik saya. Jangan pernah menyenggol saya. Satu kali kau senggol saya senggol kau berkali-kali. Sampai ya. Karena semua apa yang saya ngomongkan ada dasar. Tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk berbicara. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menutup mulut saya. Paham gak? Ya, kalau saya harus berbicara untuk sebuah kebenaran, apapun itu, saya harus ngomong. Dan saya gak pernah takut kepada siapapun. Bahkan pemimpin-pemimpin saya yang lalu, ya memang memberikan. Dia bilang, kamu memang orangnya seperti itu. Saya nggak puji diri lah. Ya. Tapi siapa yang mau ditakutkan? Ya. Yang perlu ditakutkan itu adalah ketika kita berbuat salah dan berbuat dosa. Ya. Tapi selama itu hal yang benar, kritis karena sesuatu hal yang tidak wajar, ya kenapa mau ditakut? Apa yang mau ditakutkan, coy? Ya. Kecuali bangsa ini, kita hidup di bangsa yang memang ada perbedaan. Ya kita harus tahu diri. Tapi kalau kita sama-sama hidup di bangsa ini, punya hak yang sama, punya hak berbicara, punya pandangan, punya argumentasi, ya, kebebasan, negara menjamin tiap-tiap masing-masing kita untuk mengungkapkan pendapat, gagasan, ya, berkarya. Ya ini channel saya. makanya itu VTube itu kasihan ya, udah dibawa ke liang lahat, dipikul. Ya. Nah, cukup pas-pas 4 orang yang dulu terus ngibul terus tahun lalu ya, sampai masuk tahun 2022.
tiba-tiba tahun 2022 hilang itu video-video. Ini baru namanya pengecut, ya. Masa saya yang dibilang pengecut? Nah, saya minta informasi dari tahun lalu saja saya mulai tidak cocok dengan mereka. Saya bahas ini diintimidasi begini. Apa itu? Lu siapa kan? Ya, lebih baik masuk di, iya saya titipkan, lebih baik masuk di Snack Video. Sudah 2 JT lebih saya dapat. 2 JT, 2 juta maksudnya, 2.500.000-an sebulan lebih ya, sebulan lebih. Ada yang kirimin saya, wah ini bagus Bang Demai, capek. Ya, jangan mau dikibuli terus. Ya, sama juga Net 89 sampai pembuatan video ini belum cair. Ya, mohonlah Pak Andreas ya. Lihat, sampai kapan kau mau begini, Pak Andreas? Nanti saya akan buat video khusus lah buat Pak Andreas, mungkin besok-besok. Ya, ini sesuatu hal yang menurut saya juga tidak wajar, perlu ngomong. Kita harus ngomong di YouTube kalau begini. Ya sama si Bro Wilbert nih, gimana Bro? Kamu bilang terakhir tidak scam, nah sekarang MFBS sudah kau take down atau privat itu. Nah, mana janjimu? Ya, itu yang saya, oh itu aslinya keluar kan, Sulawesi. Nah jadi seperti itu teman-teman, itu aja yang saya sampaikan. Semoga ya kalau kalian mau dengar ya silahkan share video ini supaya kasihan nih si YouTube ya, dibawa-bawa dipikul ke liang lahat ya. Begini ya teman-temannya, saya tinggal aja, oke.